Kenapa sih rasanya minum bir bintang di diskotik itu kok lebih cepat bikin mabuk daripada minum di rumah? Kamu pernah ngerasain gitu juga kan? Nah, jangan-jangan kamu mikir birnya beda atau ada campurannya. Ternyata bukan begitu, bro. Jawabannya jauh lebih menarik dan ini gabungan dari faktor psikologis, lingkungan, dan juga kondisi badan kita. Yuk, kita kupas tuntas rahasianya. Jadi, alasan nomor satu dan yang paling ngaruh itu adalah faktor lingkungan dan psikologis. Coba deh ingat-ingat, pas kamu mau berangkat ke diskotik, di kepala udah ada niat buat apa? Buat seneng-seneng kan? Buat lepasin penat. Otak kita itu udah nyiapin diri buat suasana pesta. Jadi pas alkohol masuk, efeknya kerasa lebih cepat dan lebih nendang. Ini namanya sugesti dan ekspektasi. Terus, lingkungannya sendiri itu luar biasa. Diskotik itu tempat yang hiperstimulasi. Ada lampu kelap-kelip yang bikin kita sedikit disorientasi. Ada musik yang super kenceng, bass-nya getter sampai ke dada, yang bisa ganggu keseimbangan kita. Lantainya aja ikut bergetar. Belum lagi suasana yang ramai dan panas, bikin kita gampang dehidrasi. Nah, gejala-gejala dari lingkungan ini, kayak pusing, limbung, atau penglihatan agak kabur, itu mirip banget sama gejala mabuk. Otak kita jadi bingung, mana yang gara-gara alkohol, mana yang gara-gara lingkungan. Akhirnya, semuanya kerasa kayak mabuk berat. Faktor kedua adalah cara kita minum. Kebiasaan minum di diskotik itu beda banget sama kalau kita lagi santai di rumah. Di diskotik, suasananya serba cepat. Kita cenderung minum lebih cepat, kadang sekali tenggak buat habisin satu botol. Asupan alkohol yang masuk dalam waktu singkat ini bikin kadar alkohol dalam darah atau BAC naik drastis. Makanya efeknya langsung jegar gitu. Minum langsung dari botol juga bikin kita susah ngukur udah berapa banyak yang kita minum. Tanpa sadar, tahu-tahu udah habis beberapa botol. Lanjut ke faktor ketiga yaitu kondisi fisik kita. Ini juga krusial banget. Sering kan kita ke diskotik itu perutnya kosong. Mungkin habis kerja langsung cabut, belum sempat makan bener. Minum alkohol dengan perut kosong itu bikin penyerapannya ke aliran darah jadi super cepat, makanya efeknya langsung terasa. Terus, dehidrasi. Di diskotik yang panas, kita banyak gerak, banyak keringetan, tapi sering lupa minum air putih. Alkohol sendiri itu sifatnya diuretik, bikin kita jadi sering ke toilet. Kombinasi ini bikin dehidrasi makin parah. Dan gejala mabuk kayak pusing dan lemas jadi makin kuat. Kalau dari awal kamu udah capek seharian, badan juga jadi lebih rentan sama efek alkohol. Sekarang kita bahas soal birnya sendiri. Penting banget buat dicatat. Bir bintang yang kamu minum di diskotik itu pada dasarnya sama persis dengan yang dijual di tempat lain. Kandungan alkoholnya atau ABV-nya itu standar sekitar 4,7%. Mitos kalau diskotik sengaja nambahin alkohol atau doping ke dalam bir itu umumnya nggak benar. Itu ilegal dan bisa merusak bisnis mereka. Jadi kesimpulannya, bir bintang di diskotik itu bukan lebih kuat secara kimia. Perasaan itu muncul karena kombinasi dari lingkungan yang kaos, cara minum yang cepat, dan kondisi tubuh yang lelah atau dehidrasi. Nah, biar nggak gampang tumbang, ada beberapa tips simple. Pertama, wajib makan dulu sebelum pergi. Kedua, selingi minum bir dengan air putih. Ini penting banget buat jaga hidrasi. Ketiga, atur tempo minum, jangan buru-buru. Dan yang terakhir, sesekali istirahat dari lantai dansa. Cari tempat yang lebih tenang buat sadarin diri sejenak. Ingat, selalu minum dengan bertanggung jawab ya. Sekarang kita masuk ke topik yang sangat serius dan penting. Banyak yang nanya, bir bintang cocoknya dicampur apa biar lebih enak atau lebih kuat? Saya mau tegaskan di sini, saya nggak akan pernah kasih rekomendasi untuk mencampur alkohol dengan obat-obatan atau alkohol jenis lain. Ini sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Sebaliknya, saya akan jelaskan risiko dan bahayanya, supaya kamu bisa membuat keputusan yang cerdas dan aman. Pertama, mencampur bir dengan obat-obatan atau pil. Ini kombinasi paling berisiko dan bisa fatal. Misalnya, kamu campur dengan obat penenang, obat tidur, atau obat anti cemas. Alkohol dan obat-obatan ini sama-sama menekan sistem saraf pusat. Efeknya itu bukan ditambah, tapi dikalikan. Ini bisa menyebabkan napas jadi sangat lambat atau bahkan berhenti. Detak jantung melambat, kehilangan kesadaran, koma, hingga kematian. Bahaya banget. Gimana kalau dicampur dengan stimulan kayak obat ADHD atau ekstasi? Stimulan ini bakal nutupin efek mabuk dari alkohol.
Kamu akan ngerasa sangat sadar dan berenergi, padahal sebenarnya badan kamu udah mabuk berat. Risikonya, kamu bisa terus minum sampai overdosis alkohol karena nggak ngerasa mabuk. Jantung juga dipaksa kerja super keras, bisa memicu serangan jantung atau stroke. Dehidrasi ekstrim juga jadi ancaman serius. Bahkan mencampur alkohol dengan obat biasa seperti paracetamol bisa sangat membebani dan merusak hati. Jadi, intinya, jangan pernah campur alkohol dengan obat apapun. Terus, gimana kalau mencampur bir dengan minuman keras lain? Kayak whisky atau vodka? Ini juga nggak disarankan. Kenapa? Karena jadi susah banget melacak berapa banyak total alkohol yang sudah kamu konsumsi. Bir itu alkoholnya sekitar 5%, tapi spirit bisa 40% lebih. Gonta-ganti minuman bikin kamu gampang banget kelebihan dosis tanpa sadar. Selain itu, mencampur berbagai jenis alkohol bisa bikin hangover atau mabuk keesokan harinya jadi jauh lebih parah. Sakit kepala, mual, pusingnya bisa luar biasa. Jadi apa dong yang cocok dengan bir? Jawaban terbaiknya adalah hal-hal yang bikin pengalaman minum kamu aman dan menyenangkan. Pertama, air putih. Ini teman terbaik alkohol. Minum air putih di sela-sela minum bir bantu kamu tetap terhidrasi dan bisa mengontrol asupan alkohol. Kedua, makanan. Minum sambil ngemil atau setelah makan berat itu sangat membantu memperlambat penyerapan alkohol. Ketiga, teman yang bertanggung jawab. Minumlah bareng teman yang bisa saling ingetin buat nggak berlebihan dan mastiin semua pulang dengan selamat. Kesimpulannya, nggak ada pil atau alkohol lain yang cocok dicampur dengan bir dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan. Satu-satunya hal yang benar-benar cocok dengan bir adalah konsumsi yang bertanggung jawab. Prinsip paling aman, jangan pernah campur alkohol dengan obat-obatan, dan hindari mencampur berbagai jenis minuman beralkohol. Kalau memang mau minum, pilih satu jenis dan kenali batas dirimu sendiri. Kesehatanmu adalah yang paling utama. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuat kita semua lebih bijak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan bertanggung jawab.